hari Minggu. Selamat hari Minggu juga untuk papa mama yang mendampingi anak-anak hari ini beribadah. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sangat spesial karena kita akan sama-sama memperingati kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, naik ke surga. Tapi ada satu hal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua sebelum dia naik ke surga, yaitu amanat agung. Apa ya amanat agungnya? Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Sebelum itu Lausha mau ajak anak-anak semua untuk menaikkan satu pujian dalam bahasa Mandarin. Kita mau nyanyikan lagu pujian yang mengatakan Love Overflows. La 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 la, 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 la la la，走过伤心，走过泪水。让每一颗心再次飞起来，用你的心伸出你手，让每一个灵魂再次活过来，让爱走动，让你的爱化成希望的种子，随风摇起，变成美丽的梦。Yuk sekarang kita mau berdoa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sekarang Tuhan, kami siap untuk menikmati ibadah kami.
Tolong kami supaya kami mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Kita juga mau katakan kepada seluruh dunia tentang siapa Tuhan kita. Yuk lo semua ajak anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Speak Up and Tell the World About Jesus Christ, our Lord and Savior. Boleh pakai gerakan yang sebebas dan sesukacita mungkin. I'm not ashamed to call you Savior. No, I'm not ashamed to call you Lord. No, you are the one who set me free. You are the one who I believe. You are the one I'm living for. Whoa, I'll forever praise your name. Speak up and tell the world about you. Speak up how they can live without you. I'll tell the story, what you've done for me. I know you want me to. Speak up. Sekali lagi, we are not ashamed to call our God Jesus. I'm not ashamed to call you Jesus. No, I'm not ashamed to call you friend. No, you are the one who walks with me. You are the one who meets my need. You are the one the love never ends. Whoa, I'll forever praise your name. Speak up and tell the world about you. Speak up how they can live without you. I tell the story, what you've done for me. I know you want me to. Speak up. Yeay, inilah yang Tuhan kita inginkan dari kita anak-anaknya, yaitu untuk speak up. Speak up itu artinya mau berbicara dan menceritakan seluruh dunia tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau persiapkan diri kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk yang baik, duduk yang tertib, tidak lagi sambil gerasak gerusuk. Kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Paulus Lause. Sambil persiapkan hati, kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan, We believe Jesus is the Son of God. We believe Jesus is the Son of God. We believe He came to save us on the cross, and there's a need for all the world to know His love. We believe that His love is speaking now. And I want you to know Him. I want you to love Him more, I do. And to know how much He loves you
We believe Jesus is the Son of God. We believe He came to save us on the cross. There's a need for all the world to know His love. We believe that His love is big enough. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Meskipun lagu ini mungkin baru bagi sebagian besar anak-anak, tapi tidak apa-apa. Kita mau belajar percaya bahwa Kristus adalah anak Allah yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Dan untuk itu semua orang harus tahu tentang apa yang sudah Tuhan kita lakukan. We believe Jesus is the Son of God. We believe He came to save us on the cross. There's a need for all the world to know His love. We believe that His love is big enough. And I want you to know Him. I want you to love Him more, I do. And to know how much He loves you too. We believe Jesus is the Son of God. We believe He came to save us on the cross. And there's a need for all the world to know His love. We believe that His love is big enough. Halo adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yuk. Kita ambil sikap berdoa yang baik, lipatkan tangan, tutupkan mata, dan mari kita sama-sama kita berdoa. Tidak usah diikutin lose berdoanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah. Kiranya Tuhan memimpin kami, untuk kami diberikan hati yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika firman itu diberitakan, hati kami bersuka cita dan kami semangat untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan Lause adalah Lause Paulus. Adik-adik sekalian, sudah lama, ini sudah 1 tahun lebih, kita sudah tidak berjumpa. Baik itu kita berjumpa di dalam acara sekolah minggu, ibadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman yang ada, ataupun ketika kita bertemu dengan teman-teman di sekolah. Adik-adik sudah tak terasa 1 tahun lebih kita sudah tidak berjumpa. Pasti adik-adik sekalian banyak hal yang ingin diceritakan. Mulai dari, aduh Lause, aku ketika itu aku di rumah bosen banget, aku pengennya begini. Terus mungkin teman-teman juga, aduh Lause, aku waktu lalu aku juga begini, aku susah banget belajarnya, ini nggak enak banget, harus bangun pagi atau segala macam bla bla bla. Pasti banyak hal yang ingin kita ceritakan kepada orang-orang, baik itu kepada teman kita, kepada mungkin guru sekolah minggu, lause-lause sekolah minggu, atau juga mungkin ke guru-guru yang ada di sekolah. Adik-adik sekalian, berbicara mengenai menceritakan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, itu juga yang akan kita sama-sama lihat bahwa hari ini adalah sebuah hari yang spesial. Karena apa? Kita memperingati hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, hari ini Lause akan mengundang salah satu orang tamu spesial. Wah, tamu spesial ini. Bisa tebak siapa orangnya? Nah, adik-adik, Lause harus panggil dulu orangnya karena orangnya agak jauh. Jadi Lause mau panggil dulu orangnya. Tunggu sebentar ya adik-adik, jangan lari dulu, jangan pindah dulu.
Lo tunggu sebentar, oke? Oke, sip. Tunggu sebentar ya adik-adik. Wah, ada adik-adik sekalian nih. Halo, perkenalkan. Nama saya adalah Petrus. Saya adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin menceritakan apa yang saya alami dan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada saya ketika Dia hendak naik ke surga. Nah, adik-adik sekalian, kisahnya begini. Saya mengingat terlebih dahulu bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu, malam hari itu sangat tidak enak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian dia dibawa ke mahkamah agama, kemudian dia diadili. Tetapi adik-adik sekalian, saya juga sangat sedih. Karena saya mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali. Saya sangat sedih banget mendengar hal itu. Saya sangat tidak suka cita. Saya mengkhianati Tuhan saya mengkhianati guru saya. Tetapi saya melihat kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Tambah sedih lagi bahwa Tuhan Yesus mati. Tetapi ketika beberapa hari kemudian, ketika beberapa rekan-rekan saya pergi ke kubur Tuhan Yesus, kemudian mereka terkejut dan mengabari saya bahwa Tuhan Yesus tidak ada. Maka ketika saya lagi diam, kemudian saya segera berlari, saya segera mengejar dan saya pergi ke kubur Tuhan Yesus. Kemudian ketika saya pergi ke kubur Tuhan Yesus, di situ tidak ada apa-apa. Wah, saya bingung apa yang terjadi saat itu. Kemana Tuhan Yesus? Kemana mayatnya? Kemudian ketika itu selesai, saya kembali pulang lagi ke tempat tinggal saya. Hati saya sangat bingung terhadap apa yang terjadi. Saya tidak mengerti apa yang terjadi saat itu. Sampai tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kami semua, murid-muridnya, termasuk saya. Wah, ketika melihat hal itu, saya tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Wah, saya sangat bersuka cita, saya sangat senang ketika saat itu. Nah, adik-adik sekalian, ketika Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada kami semua, Dia mengajak kami juga beberapa hari kemudian untuk berbicara, termasuk kepada saya dan kepada murid-murid yang lain. Kemudian dia bawa saya kepada suatu tempat, suatu bukit gitu. Kemudian dia menyampaikan begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan semua hal yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, adik-adik, ketika saya mendengar hal itu, saya sangat terpesona. Saya takjub. Ini adalah sebuah perintah yang sangat penting yang Tuhan berikan kepada saya. Bahwa saya harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saya harus membaptis mereka, saya harus mengajarkan mereka apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada saya. Wah, adik-adik sekalian, ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi murid Tuhan. Makanya saya giat ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut. Saya sangat bersuka cita, saya sangat bersemangat untuk menyampaikan hal tersebut kepada semua orang. Sampailah tiba
di mana 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian dia membawa kami ke bukit Zaitun, kemudian dia mengatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ketika dia menyampaikan hal tersebut, kemudian dia terangkat ke surga dan naik melewati langit. Kemudian saya melihat ke atas itu. Saya bingung apa yang terjadi. Dan tiba-tiba ada suara yang berbunyi bahwa Tuhan akan kembali dengan cara yang sama. Tuhan itu kembali ke surga. Nah, adik-adik sekalian, ketika mendengar hal tersebut, saya tahu Tuhan sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu mengenai amanat agungnya, yaitu yang menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kemudian saya mendengar kembali pesan Tuhan Yesus bahwa harus menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Makanya adik-adik, saya mau dan bersemangat untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Saya mau membawa semua orang yang saya jumpai kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidup mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, saya mau bersaksi dulu kepada semua orang. Siapa yang mau ikut Petrus pergi menjadi saksi? Ayo adik-adik sekalian, kita belajar untuk menjadi saksi Kristus. Adik-adik, Petrus pergi dulu. Petrus mau menyampaikan berita mengenai kebangkitan, kematian Tuhan Yesus kepada semua orang. Biar semua orang mendengarkan kabar dan mereka dimenangkan oleh Tuhan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, Petrus pergi dulu ya. Dadah. Nah, adik-adik sekalian sudah mendengarkan kisah dari Bapak Petrus yang menyaksikan secara langsung mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus, kita lihat tadi kisah dari Bapak Petrus ketika dia melihat, mendengar apa yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat itu di Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Nah, ini adalah sebuah ayat yang biasa disebutkan adalah amanat agung Kristus. Nah, adik-adik sekalian, berbunyi demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat tadi Bapak Petrus mengerti akan maksud dari Tuhan Yesus, bahwa kehidupannya harus menjadi saksi Tuhan. Ketika Tuhan sudah melihat dan mempertunjukkan begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita, termasuk juga kepada Bapak Petrus tadi, kita lihat bagaimana Bapak Petrus rindu untuk membagikan, menceritakan kisah tersebut kepada setiap orang, kepada semua orang. Karena ini menjadi perintah daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, berbicara mengenai menceritakan dan menjadi saksi Kristus, adik-adik sekalian pasti bertanya-tanya, Lause, aku gimana mau menceritakan tentang apa?
Aku mau menceritakan dan menyaksikan tentang apa? Nah, adik-adik sekalian, kita semua sudah belajar bagaimana kita tahu mengenai kisah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik sekalian, ketika kita menceritakan akan kasih Tuhan, kita bisa menceritakan mengenai hal tersebut. Kita bisa menceritakan begini, aduh, adik-adik sekalian, atau nih temanku, kamu adalah orang yang berdosa. Setiap orang yang berdosa itu hukumannya adalah kematian. Tetapi adik-adik sekalian, teman-temanku, ada seorang pribadi yang rela datang ke dalam dunia menebus setiap dosa-dosa kita, yaitu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian bisa menceritakan mengenai hal tersebut. Bukan hanya mengenai Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, menanggung setiap dosa-dosa kita. Tapi kita juga bisa menceritakan mengenai Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang tidak mati, dia bangkit untuk setiap kita. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa menceritakan kemahakuasaan Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan kita bisa menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Dia Allah yang bangkit, dia Allah yang maha kuasa. Nah, adik-adik sekalian bisa menceritakan hal tersebut juga kepada adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Nah, adik-adik pasti bertanya juga, Lause, kalau memang mau menceritakan mengenai hal tersebut, aku juga tahu. Tapi aku harus menceritakan kepada siapa? Nah, adik-adik sekalian, kita ingat akan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, Rasul Paulus akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik sekalian, berbicara mengenai Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti adik-adik sekalian harus memberitakan firman Tuhan dari rumah, mulai dari rumah, papa dan mama, mungkin mbak dan juga suster yang ada, kemudian mungkin kepada oma dan opa, mungkin kepada om dan tante. Nah, adik-adik sekalian harus berani untuk menjadi saksi Kristus dengan membagikan firman Tuhan tersebut, menceritakan mengenai kabar baik itu, bahwa Tuhan sudah mati dan Tuhan sudah bangkit untuk setiap kita. Kita bisa mulai dari itu, papa, mama kita menceritakan kepada mereka, Tuhan itu baik loh papa dan mama, Tuhan itu sudah mati buat aku, buat papa dan mama, dan Tuhan juga sudah bangkit untuk menunjukkan dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, adik-adik sekalian, kita juga bisa menceritakan ke Mbak dan Sus ketika kita mungkin merasa sedih, mungkin merasa takut, kita bisa bilang, Mbak Sus, aku nggak takut, aku walaupun menghadapi ujian, aku menghadapi hal ini, hal itu, aku nggak takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai aku. Tuhan bersama-sama dengan aku. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa mulai dari orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mulai dari papa dan mama, mulai dari Mbak Sus, dan juga mungkin kepada orang-orang di sekitar kita. Teman-teman kita, mungkin juga kepada mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita mungkin jumpai. Kita bisa menceritakan mengenai kisah tersebut, berita mengenai Injil tersebut. Nah, adik-adik sekalian, siapa di sini yang rindu untuk menjadi saksi Kristus? Adik-adik sekalian, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, yang sama-sama hari ini kita peringati, Tuhan itu memberikan sebuah perintah kepada kita untuk kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus mengena di dalam kehidupan setiap kita, baik itu ketika kita menceritakan mengenai kasih Kristus dan juga di dalam kehidupan kita. Loh,
di dalam kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Gimana caranya, Lause? Nah, menjadi saksi Kristus dengan kita menceritakan kehidupan kita, itu berarti bagaimana kehidupan kita harus baik dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh lagi nakal kepada papa mama, tidak boleh lagi membantah papa dan mama, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak berlaku curang, berkata-kata dengan yang baik, tidak boleh berkata-kata dengan yang kata-kata kasar atau serapah-serapahan yang lain. Adik-adik sekalian harus hidup baik di hadapan Tuhan. Menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan berarti kita menjadi saksi Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, adik-adik sekalian, mari Lause ajak kita semua untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan setiap kita dan kita membagikan, menceritakan kasih tersebut kepada setiap orang di sekitar kita. Mari kita menjadi saksi Kristus. Siapa yang mau menjadi saksi Kristus? Angkat tangannya. Oke, kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saya mau menjadi saksi Kristus. Tuhan pimpin saya, Tuhan pimpin kami semua untuk bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Baik itu kami mau menceritakan mengenai Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, menceritakan mengenai Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, dan juga di dalam kehidupan setiap kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita selesai, Lause mau mengajak kita untuk menghafal ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat yang ke-19a. Matius 28 ayat 19a. Oke, begini bunyinya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, kita ulangi sama-sama. Matius 28 ayat 19a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari sekarang kita mau berdoa untuk persembahan hari ini dan menutup ibadah kita. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kami
kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tuhan juga yang menolong orang-orang yang mengelolanya supaya dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.